Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas mengenai stok ROM. Stok ROM di sini bisa terbagi beberapa, teman-teman. Ada stok ROM yang murni atau bawaan Android, itu pure Android, dan juga ada stok ROM yang sudah dimodifikasi. Nah, dan dimodifikasinya juga ada yang resmi dan juga ada yang dimodifikasi oleh pihak-pihak tertentu, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan bahas apa sih keuntungan dan juga kekurangan dari stok ROM yang murni atau pure Android, dan apa sih keuntungan dan kekurangan dari stok ROM yang sudah dimodifikasi. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru gabung ke channel saya, di sini saya tidak hanya membahas mengenai Asus ZenBook Prime 1, tapi bisa dilihat di sini. Oke, di video sebelumnya saya membahas mengenai penting nggak sih upgrade firmware. Nah, di sini juga saya menyebutkan tidak hanya Asus ya. Jadi ada Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, dan Samsung. Oke, dan juga di kedepannya nanti teman-teman saya juga akan ada program baru nih, misalkan vlog nanti ya, vlog ke tempat-tempat hiburan dan juga daily life dan juga hal-hal yang menarik lainnya yang bisa menghibur teman-teman semua. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan videonya, dan tentunya dukung terus channelnya agar terus berkembang, teman-teman. Oke, nah di sini juga saya di 2 minggu sebelumnya di komunitas ini saya sudah membuat voting, teman-teman. Jadi ya kira-kira HP atau smartphone apa sih yang teman-teman pakai untuk sehari-hari, YouTube, gaming, sosial media, dan fotografi. Dan ternyata di sini peringkat pertama itu adalah Asus, teman-teman. Di sini sekitar 89% dari 870 suara. Wow, itu paling besar ya, teman-teman. Dan di sini yang peringkat kedua itu ada di Xiaomi, 4% dari 870 suara. Lumayan lah ya. Kemudian di peringkat ketiga ada Realme dan juga ada Oppo dan Samsung di peringkat keempat dan kelima sebesar 2%. Itu dari 870 suara. Ya lumayan ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga mungkin dari peringkat kedua di sini nanti saya juga akan ada membahas ya mengenai smartphone dari vendor Xiaomi, kemudian juga peringkat kedua Realme, Oppo, dan Samsung tentunya. Nah, jadi di sini saya di next video mungkin ya, video nanti ini ada sedikit bocoran nih kepada teman-teman ya. Nanti saya akan membahas mengenai Xiaomi Redmi Note 8 Pro, teman-teman. Nah, nanti di situ saya akan bahas mengenai di sektor kameranya terlebih dahulu. Nah, tapi di sini kameranya bukan kamera bawaan. Dan tentunya di Redmi Note 8 Pro ini juga sudah menggunakan menggunakan Android 10 yang sudah terbaru dan tentunya stable. Nah, di sini saya akan coba tes apakah bisa dipasang Google Kamera. Google Kamera mana sih yang paling baik dan yang terbaik, teman-teman. Nanti saya akan coba eksperimen beberapa aplikasi Google Kamera, saya akan coba tes. Nah, jadi makanya pengguna Xiaomi Redmi Note 8 Pro jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Oke, itu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini saya bukan ahli dan juga bukan pakar ya, teman-teman. Jadi di sini saya hanya mendapatkan dari pengalaman dan juga dari beberapa literatur yang saya dapatkan di internet. Nah, jadi apa sih keuntungan dari stok ROM yang murni ataupun stok ROM yang pure Android? Nah, yang pertama di sini kita akan mendapatkan patch keamanan ya. Jadi sering mendapatkan patch keamanan, update patch keamanan. Nah, saya rasakan pengalaman saya di Asus ZenBook Prime 1 itu di Android 9 itu tiap bulan itu mendapatkan patch keamanan. Itu hal baiknya. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan versi Android terbaru meskipun bukan versi Android misalkan Pike, Android 10, Android 11 seperti itu ya. Bukan seperti itu. Jadi versi-versi atau build nomor bentukan yang terbaru seperti itu, teman-teman. Oke, dan di sana juga biasanya di versi terbaru tersebut itu mendapatkan peak atau perbaikan atau peningkatan sistem, teman-teman, seperti itu ya. Oke, di perbaruan atau di Android versi Android terbarunya. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak banyak memiliki aplikasi-aplikasi bawaan ya, seperti itu. Jadi aplikasinya minim sekali, teman-teman. Apa adanya yang diberikan oleh Android. Jadi ketika kita mau menambahkan aplikasi-aplikasi ya kita harus mendownloadnya di Play Store seperti itu, teman-teman. Kemudian juga yang keempat itu di performa, teman-teman. Jadi pengguna smartphone yang menggunakan stok ROM yang Android murni atau pure Android itu akan merasakan performa yang lebih baik, teman-teman. Seperti itu ya. Mungkin dari kualitas RAM juga tidak terlalu banyak atau sering kosong lah, RAM kosong. Kemudian juga kadang-kadang penyimpanan juga nggak terlalu
penting, dan juga penyimpanan sistem juga nggak besar teman-teman. Seperti itu ya keuntungan dari stok ROM yang Android murni. Kemudian di sini kita bahas kekurangan. Nah, kalau membahas kekurangan di stok ROM yang memang murni atau pure Android, itu yang paling menonjol itu adalah tampilan teman-teman. Ya, tampilan atau user interface. Nah, jadi kita tidak bisa mengkustomisasi tampilan dan lain sebagainya di stok ROM yang Android murni, itu kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah fitur. Terkendalanya fitur banyaknya. Jadi ada fitur-fitur yang memang tidak ada di stok ROM yang pure Android. Seperti itu. Ya, itu saja sih mungkin teman-teman untuk kekurangannya. Apabila ada yang mau menambahkan, bisa komen di kolom komentar. Apa saja sih kekurangan dan juga kelebihan menggunakan stok ROM yang pure Android. Ya, nanti bisa komen di kolom komentar. Dan apa sih bedanya dengan stok ROM yang sudah dimodifikasi? Nah, ya, jadi jangan salah salah pemahaman atau pemikiran teman-teman. Jadi stok ROM yang sudah dimodifikasi itu ada dua ternyata. Jadi stok ROM yang memang resmi dari bawaan pabrikan si smartphone-nya. Salah satu contohnya adalah MIUI 12, kemudian ColorOS, kemudian kalau di Sony itu Xperia, teman-teman, seperti itu ya. Itu adalah kustomisasi dari stok ROM yang resmi dari pabrikan smartphone tersebut. Nah, ada lagi satu lagi kustomisasi dari beberapa mungkin ini ya. Ini beberapa platform yang memang mereka melakukan uji coba atau eksperimen di stok ROM-nya. Itu salah satunya adalah Havoc, seperti itu ya. Banyak lah kostum di internet bisa teman-teman cari ya. Seperti itu. Nah, ya itu teman-teman, dan juga kelebihan ataupun kekurangannya di stok ROM yang modifikasi yaitu tadi. Jadi kalau misalkan di stok ROM yang modifikasi kita bisa merasakan kustomisasi dari user interface yang menarik seperti itu teman-teman ya. Kemudian juga bisa merasakan beberapa fitur-fitur yang tidak ada di stok ROM yang pure Android. Itu biasanya menjadi ciri khas dari pabrikan-pabrikan smartphone tersebut teman-teman. Nah, beda halnya dengan kita melakukan modifikasi sendiri. Nah, itu ada beberapa hal yang sangat berbahaya sekali teman-teman. Apabila kita salah ataupun kita salah step, itu ketika kita akan melakukan kustomisasi ROM pada smartphone kita, itu bisa mengakibatkan mati total. Itu yang paling bahaya teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman mau coba untuk kustomisasi ROM sendiri, itu kalau bisa teman-teman baca sedetail mungkin atau lihat tutorial sedetail mungkin agar tidak terjadi kesalahan ketika saat nanti teman-teman melakukan kustomisasi ROM. Itu pesan saya. Karena kalau misalnya pun gagal, itu nanti akan bermasalah ya teman-teman. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin ada beberapa hal yang mau teman-teman tambahkan, nanti bisa idenya atau pengalamannya bisa tuangkan di kolom komentar. Ini bukan hanya untuk Asus Zenfone 5 1, ini untuk semua jenis smartphone gitu ya. Mau dari Xiaomi, mau dari Oppo, Vivo, kemudian mau dari Samsung, kemudian apalagi banyak sekali kan ya. Kalau mau misalkan dari Apple silahkan, itu menggunakan sistem iOS, boleh sharing di kolom komentar ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini ada hal yang bisa dipetik teman-teman. Ada yang penting yang bisa dipetik dan bisa menjadi pengetahuan tersendiri bagi teman-teman semua. Seperti itu ya, mungkin di sini hanya saya share saja dari pengalaman dan juga di beberapa literatur yang ada di internet. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, itu saja mungkin sekilas sekali lagi ini bocoran untuk next video. Mungkin nanti saya akan bahas mengenai di Google Kamera ya mungkin ya. Karena masih ada beberapa hal teman-teman yang komen di kolom komentar mengenai Google Kamera di Android 10. Oke, itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share teman-teman bila video ini bermanfaat.
Oke, itu saja. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.